Sehingga pada hari ini teman-teman semua, para Dewan Guru Staf Tata Usaha GTK SMK Negeri 5 Kota Tangerang bisa berkumpul di ruangan ini pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2022, 28 Oktober tahun 2022. Para kiai, ustaz, dan insyaAllah para guru-guru yang telah berjuang di dunia pendidikan sampai insyaAllah saat ini tidak hadir dalam pulang. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rohman Yusuf, SPD PD di sekolah ini. Marilah pertama-tama kita dengarkan sambutan serta arahan dari Bapak Pimpinan Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rohman Yusuf, SPD PD yang kami hormati. Kepada kami persilahkan, mohon izin. Yang ada di guru penggerak. Jadi satu modul, setelah selesai satu modul ada pendampingan, kemudian nanti mereka akan melaksanakan lokakarya sebagai evaluasi dan refleksi dari program modul pertama. Dan setelah itu pengibasan. Namun kali ini pengibasannya dilaksanakan sebelum lokakarya, nggak apa-apa karena kemarin banyak sekali masukan-masukan dari fasilitator yang melaksanakan program pendampingan kepada mereka berterima ini. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi sangat berterima kasih. Dan mari kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan teman-teman nanti secara bersama-sama ilmu yang kita peroleh ini coba semaksimal mungkin kita terapkan, kita implementasikan di lapangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan sebagai gambaran bahwa kami akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini adalah penutup dari modul 1 yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Nah, budaya positif ini nanti ada 6 subtema yang akan kami sampaikan secara bergantian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak ibu bapak sekalian bahwa kegiatan guru penggerak ini sebenarnya sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat kita sendiri, buat sekolah dan buat anak-anak kita. Kalau makanya kemarin saya sempat nanya kenapa yang angkatan ke-8 waktu dibuka SMK 5 nggak ada yang daftar, saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi saya berharap seandainya nanti ada dibuka lagi pendaftaran, saya berharap ibu bapak semuanya untuk mendaftar. Jangan melihat saya yang tiap hari pulang sore, jangan lihat itu. Jadi kelihatannya kok sibuk banget itu, enggak juga sebenarnya. Kenapa saya pulang sore saya manfaatkan waktu aja? Karena kalau saya jam 4:30 sampai maghrib itu mau ngapa-ngapain malah nggak ngapa-ngapain gitu. Mau ngapain tanggung, mending pulangnya maghrib sekalian. Nah di sela-sela itu makanya saya manfaatkan. Kemudian yang kedua juga jangan melihat bahwa pekerjaannya itu berat, enggak. Ya mungkin nanti ibu bapak bisa testimoni, enggak juga. Itu kita sambil jalan aja gitu. Jadi jangan dilihat beratnya, jangan dilihat sibuknya. Kalau saya sering berada di depan laptop karena memang ya udah memang hobi aja di depan laptop. Baik ibu bapak sekalian, menghemat waktu karena saya diberi waktu cuma 10 menit. Ini paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu atau ilusi kontrol. Apakah Bapak Ibu tahu artinya ilusi? Ilusi itu kayak tukang sulap.
Rasul itu kan apa? Bohong. Bohong itu berarti apa? Tidak benar. Cuma masalahnya hal yang tidak benar ini sudah menjadi mindset di kepala kita. Nah, melalui ilmu ini mari kita mencoba untuk merubah mindset kita. Merubah dari yang kita yakin itu salah. Ayo kita coba bareng. Tidak mudah. Tapi kalau kita tidak mulai, tidak akan bisa berubah. Sebelumnya kan Pak. Nah, pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita laksanakan ini teori lama, mindset sama. Itu kita segala macam itu murid harus kita suruh, harus kita minta, harus kita paksa. Itu adalah guru mengontrol murid. Kemudian selama ini bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya secara teori yang kita pelajari di sini itu kurang tepat, Pak. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang kedua bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua itu hanya ilusi. Makanya tadi saat ini ilusi yang seperti ini tidak ada di dalam mindset, ada di kepala kita. Nah, kita akan merubah mindset yang ini paradigma lama, paradigma lama ini yang seperti ini bisa. Nah, ini sekarang perubahan paradigma stimulus respon teori dan kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang kontrol? Selama ini adalah stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama seperti kita masa di depan murid, kita berharap murid itu mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Kita nyuruh anak itu disiplin supaya pandangannya sama dengan kita harus disiplin. Tapi ini sama dengan contoh kan nanti dalam waktunya terbatas bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang misalnya gini, anak terlambat, anak pakai seragam sekolah nggak lengkap, ya itu perilaku buruk yang merupakan suatu kesalahan. Tapi sebenarnya bahwa anak melakukan itu pasti mempunyai yang namanya tujuan atau mempunyai alasan. Dan selama ini kita hanya sekedar menghukum tanpa melihat, tanpa mendengar apa sih tujuan anak ini, apa sih alasan anak ini. Jadi di dalam teori kontrol di sini itu kita harus melihat apa alasan, apa tujuan anak itu melakukan suatu. Kadang-kadang anak itu kan kesalahannya itu kan alasannya nggak sengaja, alasannya lupa dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Kalau mereka punya tujuan. Tujuan itu adalah salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini bisa dilihat disiplin positif beberapa poin daripada disiplin positif ini ngambilnya dari teori kontrol yang ditulis oleh Dr. William Glasser. Ini yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti tadi, kita bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan murid pun kita sebenarnya tidak bisa mengontrol secara sepenuhnya. Kemudian murid itu memilih untuk ikuti aturan, yaitu atas kontrol dia sendiri sebenarnya, bukan kontrol guru. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, antaranya adalah motivasi. Jadi tadi sampaikan bahwa anak bapak sekarang segala macam ada satu tujuannya yang ingin ditunjukkan atau ingin dicapai oleh anak tersebut. Memandangnya seperti itu, jangan hanya kita memandang itu adalah sebuah kesalahan atau indisiplinan. Tapi kita lihat dulu tujuannya apa, alasannya apa. Kemudian yang poin yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang. Atau kolaborasi dalam kebijakan pilihan. Nah, nanti arahnya ke 50 kontrol. Kontrol disampaikan kenapa berbeda.
selama ini satu posisi kontrol yang saya yang saya itu selama ini posisi kontrol yang paling penting adalah sebagai pendukung. Setiap melihat kesalahan anak yang pertama yang kita lakukan adalah mendukung. Itu adalah posisi kontrol yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah setelah manajer. Kayak apa sih? Nanti aku bisa. Kemudian, nah yang terakhir nih, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, nanti adalah arahnya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap guru, setiap murid, apapun yang dia lakukan, intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut kita adalah arah disiplin. Disiplin dari kata disiplinan. Artinya adalah belajar. Nah, makna ini bertentangan dengan disiplin dari proses. Kita langsung aja bahwa selama ini apa sih yang kita kan punya pemikiran ini. Coba kalau anak-anak itu disiplin, tapi sekolah menjadi bagus, itu kan ya. Tapi kalau kita tanya anak, tahu nggak kamu disiplin itu apa? Tapi semuanya tidak. Jadi disiplin ini adalah intinya itu adalah kita meyakini nilai-nilai positif. Kita meyakini nilai-nilai positif. Jadi kalau orang sedang yakin dengan nilai positif, itu bahasanya tidak perlu peraturan, tidak perlu tata tertib. Jadi mereka sudah sadar dengan dirinya, caranya ke motivasi internal. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang kita tahu. Kalau saat ini yang lagi sedang kita lakukan adalah nilai-nilai profesi pelajar dan sekarang lagi dijalankan program yang pelaksanaannya nanti dalam dengan kurikulum kita itu beriman, bertakwa, belajar mahasiswa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebenaan global dan gotong royong dan kreatif. Itu sampaikan ini adalah sub pertama tentang sekolah. Inti dari yang saya sampaikan tadi pertama adalah dari sisi kontrol bahwa kita tidak akan bisa mengontrol semua yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan pemahaman tentang nilai positif terhadap siswa. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang membutuhkan proses yang lama, tetapi kalau kita semuanya bergerak itu kita harus yakin pasti nanti suatu saat akan bisa. Itu yang saya sampaikan. Ada sesi tanya jawabnya Pak ya? Iya, tapi nanti di terakhir setelah 5 panelis memberikan presentasi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Ini juga teori-teori yang baru kami kenal. Kami hanya baru sebatas bisa mengimbasakan ke Ibu Bapak. Mungkin nanti materi ini pun mungkin bisa kita share, barangkali bisa jadi bahan bacaan untuk Ibu Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budi Murnianto telah memberikan materi dan juga pembahasan khususnya tentang disiplin positif. Untuk panelis atau pemateri selanjutnya.
untuk kayak saya gendut itu kan pinggang sakit kelas 3 kan. Nanti kita itu menjadi koreksi kita bersama. Nanti kita bisa itu kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kalau lihat itu nggak ya, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi dia diterima oleh lingkungan. Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang menarik diri. Nah itu kan perlu pendekatan. Dan kalau di 11 DG 3, saya kurang tahu apa wali kelasnya siapa. Dia katanya duduk paling depan, pas di depannya meja guru. Sepertinya dia di kelas itu tuh tertekan. Sampai saya kemarin bercandain dia bilang, anaknya pintar. Saya kuisis itu dia paling pertama selesai dan betul semua dari 2 kali kuisis saya lakukan lagi ya. 11. Sebenarnya bahwa disiplin itu adalah belajar dari kata disiplinan, bahasa latinnya itu belajar. Artinya selama dia berbuat disiplin, melakukan hal disiplin, maka dia sedang belajar. Lalu ketika dia tidak disiplin, berarti dia sedang tidak belajar. Nah, karena hakikat hidup itu adalah belajar sepanjang hayat, maka harusnya orang-orang itu adalah orang-orang yang disiplin. Gitu. Nah, apa yang itu merdeka? Merdeka itu bukan kita dijajah, tapi merdeka itu adalah terlepas dari kita. Artinya kita dapat memerintah diri kita sendiri. Cara memerintah diri kita. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian ada juga orang yang mendapatkan motivasi itu karena imbalan. Saya datang tepat waktu agar tidak dihukum, itu yang pertama. Kalau saya datang tepat waktu agar saya dipuji, maka itu adalah motivasi yang kedua. Nah, keduanya ini adalah motivasi ekstrinsik. Kita mengharapkan anak-anak kita itu punya motivasi yang ketiga, yaitu saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Saya datang tepat waktu karena saya sudah dilatih oleh. Tidak boleh kita lakukan sesuatu karena akan memberi dampak yang kurang baik. Hari ini anak akan hanya taat kepada satu orang saja, satu guru saja, dan tidak kepada semua guru. Dan ini akan membuat sistem pembelajaran kita jadi gampang. Anak tahunya semua sebetulnya setelah saya lambat, nggak dihukum sih. Ketika tahu ada pelajaran, semua pelajaran waktu masuk kelas ya masuk kelas, kita berharap anak-anak kita nah, maka kita bisa melakukan bahwa hukuman itu adalah suatu kepaksaan yang akan anak membenci kedisiplinan. Padahal tadi kita sudah tahu disiplinan adalah belajar kita mesti bahwa anak padahal kita membuang sampah dan paling kemudian kita memprovokatif halang jalan sebenarnya bahwa disiplin itu adalah belajar dari kata disiplinan, bahasa latinnya itu belajar. Artinya selama dia berbuat disiplin, melakukan hal disiplin, maka dia sedang belajar. Lalu ketika dia tidak disiplin, berarti dia sedang tidak belajar. Nah, karena hakikat hidup itu adalah belajar sepanjang hayat, maka harusnya orang-orang itu adalah orang-orang yang disiplin. Gitu. Nah, apa yang itu merdeka? Merdeka itu bukan kita dijajah, tapi merdeka itu adalah terlepas dari kita. Artinya kita dapat memerintah diri kita sendiri. Cara memerintah diri kita sendiri. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian ada juga orang yang mendapatkan motivasi itu karena imbalan. Saya datang tepat waktu agar tidak dihukum, itu yang pertama. Kalau saya datang tepat waktu agar saya dipuji, maka itu adalah motivasi yang kedua. Nah, keduanya ini adalah motivasi ekstrinsik. Kita mengharapkan anak-anak kita itu punya motivasi yang ketiga, yaitu saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu.
saya datang tepat waktu karena saya sudah dilatih oleh Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya ada keyakinan kelas. Iya, ayo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Kepala Rekan Firman Kedatangan Angkatan. Oke, mungkin sudah dua materi yang dua bisa memberikan dan menyampaikan tentang disiplin positif, namun ada otak yang belum terbentuk di kepala kita semua tentang ini hari ini. Jadi teman-teman mohon izin di calon guru penggerak, di program calon guru penggerak itu kami di awal-awal ini adalah dilatih untuk mengubah paradigma pendidikan, di mana yang awalnya kita menganggap guru adalah center of learning, ubah paradigmanya menjadi bahwa siswa adalah pusat dari pembelajaran, bukan siswa adalah pusat dari pembelajaran. Karena ada satu quote ekstrim yang saya baca pun saya awalnya kaget sama Yuda. Ia itu adalah guru harus menghamba pada siswa. Itu agak ekstrim memang kalau kita membacanya tanpa memahami. Pak Haji, kenapa sekarang anak tidak takut SP? Karena SP tidak yakin bahwa itu berlaku. Karena itu diobrol Pak Haji. Siswa yang tidak datang kegiatan ini kita harus lega hati bahwa kita salah, mengakui bahwa beberapa tahun ini kita salah. Kita lebih banyak. Jadi ada lima peran kontrol atau posisi kontrol yang akan kita bahas kali ini. Tapi yang paling sering itu juga paling rendah yang kita lakukan yaitu sebagai penghukum ini adalah untuk pengendalian yang seluruhnya itu tidak kekal sementara, karena si peserta didik akan turut ketika dihukum atau hukuman, karena motivasinya juga atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi ada aturannya, anaknya tahu oh ya saya tahu pak konsekuensinya, tapi tetap itu belum kekal karena itu motivasinya selalu nanti dari uang. Yang paling kekal adalah ketika dia tahu belajar dengan dia itu adalah dorongan dari hati dan akalnya sendiri. Itulah yang harus kita tuju. Lalu peran kita sebagai nah ini ya, peran pengontrol tetap saja. Tidak mungkin kita di SMK 5 ini, saya kontekstual ya, di SMK 5 ini kita langsung mempraktikkan konstitusi. Bapak Ibu sama saja melepas simpanse dalam satu kandang itu 30 masih bisa dikendalikan, 50 simpanse dalam satu ruang SMK 5 ini pasti hancur semua. Sedikit Padahal kamu memang pasti pasar kaget. Ada pasti kamu terlambat. Kemarin aja terlambat, pasti besok terlambat. Nah, terus indikatornya yang lain apa dampaknya pada peserta didik? Dia akan marah. Kalau tidak bisa marah di depannya, tapi sebenarnya bisa kita lihat dari matanya atau kembang kempis hidupnya anak itu marah. Sebenarnya ya. Indikator 2 masih kurang.
Kolak pinggang. Bahwa ada terkait dengan perlu direalisasikan, ditajamkan persoalan kedisiplinan ya, terutama ini terkait dengan kebijakan dan eksekusi dari penyelesaian termasuk sanksi. Nah mungkin dengan adanya guru-guru hebat dari teman kita ini, bagaimana sih cara menindaklanjuti terkait dengan banyaknya kasus? Saya melihat ada yang sama dari tahun ke tahun, ada yang baru. Nah mungkin ini nanti ada sejenis penelitian gitu, penelitian yang paling sederhana terkait dengan apa saja sih selama 3 tahun misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini di data gitu ya, di data. Terus sebatas apa yang sudah dilakukan, efektif atau tidak, ada dampaknya, ada efeknya terhadap sekolah atau kepada siswa, termasuk adalah masyarakat. Terkadang tindakan yang kita lakukan bagi kita disiplin menegakkan, bagi masyarakat adalah itu sebuah pelanggaran yang mungkin bisa berekses kepada ketidakterimaan mereka terhadap umat kepada anaknya. Kasus yang mungkin kemarin yang mencuat adalah yang dilaporkan kepada pihak media sosial atau kepada LSM bahwa tindakan kita itu adalah melanggar hak asasi anak, yaitu sepatu yang tadi Pak Yuda itu menanyakan tentang studi kasus itu. Memang sudah ada di kita seperti itu. Nah ini menjadi apa istilahnya analisa kita ke depan. Ini teman-teman guru hebat bisa menyertai ibaratnya selama mungkin 2 tahun atau setahun ini bisa pelanggaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarudin, guru produktif dari SMK 5. Pada saat ini saya akan menyampaikan testimoni terkait PJGP atas nama Ibu Istri Karyati. Setelah Ibu Istri Karyati ini melakukan penindasan bergerak kepada sekolah beberapa waktu yang lalu tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata di sini saya juga baru menyadari bahwa selama ini kegiatan pembelajaran interaksi antara guru dan siswa, terkadang siswa tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seorang manusia. Jadi setelah mendapatkan pengimbasan ini, materi ini, ternyata para guru ini sangat kurang sekali dalam memanusiakan siswa. Terkadang cenderung memaksa bahwa siswa harus bisa pada saat yang sama, memberikan beban yang terlalu besar, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah sesuai dengan porsi manusia itu sendiri. Dia butuh dihargai, dia butuh dimengerti. Dan inilah yang ternyata dari apa yang beliau sampaikan pada saat pembahasan yang lalu itu membuka wawasan baru buat saya juga, supaya nanti pada saat saya mengajar di lapangan bisa lebih memperbaiki, menyikapi bahwa
setiap siswa itu punya karakter masing-masing, mempunyai kebutuhan dasar yang masing-masing juga, meskipun dasar tercukupinya itu sudah standar. Oleh karena itu, maka saya ucapkan terima kasih sekali kepada para calon guru penggerak yang sudah melakukan penugasan ini. Mudah-mudahan setelah mereka melaksanakan kegiatan di calon guru penggerak ini, kelak akan menjadi guru yang benar-benar guru, yaitu guru yang selalu bergerak dan mampu menggerakkan semua sistem yang ada di pendidikan kita. Apabila semua guru sudah memenuhi standar kompetensi yang memang harus dimiliki, insya Allah nanti semua murid-muridnya, siswa-siswanya, dan generasi penerus yang akan datang akan menjadi lebih maksimal, baik itu dalam segi moralnya, dalam segi keterampilannya, maupun dalam cara berpikir dan cara pandang terhadap masa depannya. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah melakukan pembahasan, terutama Ibu Isprih Karyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, guru PPKN di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan mentestimoni tentang pengimbasan dari CGP Bu Isprih Karyati tentang budaya positif di sekolah. Nah, setelah mendapatkan materi pengimbasan kemarin, ternyata saya baru tahu bahwa yang kita lakukan selama ini terhadap siswa itu ternyata salah. Selama ini kita mendisiplinkan siswa itu adalah dengan cara menghukum. Contoh misalkan anak datang telat, kita hukum dengan push up, dengan lari di lapangan, dan sebagainya. Kemudian ketika anak lupa mengerjakan tugas, lupa mengerjakan PR, kita hukum dengan cara berdiri di kelas, dan sebagainya. Setelah mendapatkan materi pengimbasan kemarin, ternyata saya baru menyadari bahwa saya lakukan selama ini dalam menyadarkan siswa ternyata salah. Bahwa dalam menyadarkan siswa ada yang namanya dengan restitusi. Dari restitusi ini, dari materi yang saya dapatkan dari pengimbasan, ternyata anak akan menyadari sendiri kesalahannya. Dengan anak menyadari sendiri kesalahannya, maka anak tidak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. Berbeda dengan kalau kita menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Anak akan tertib, anak akan disiplin hanya ketika ada kita. Anak akan tertib disiplin karena takut dihukum. Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, anak akan menyadari bahwa yang ia lakukan adalah salah. Dan ketika anak sudah menyadari kesalahannya, maka anak atau siswa tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, ini dengan pengimbasan materi yang saya dapatkan, restitusi ini sangat bagus, menyadarkan anak. Tanpa ada guru pun, aturan ada pun, anak akan selalu menaati aturan yang ada. Tanpa harus kita awasi, anak akan selalu berperilaku disiplin dan tertib. Nah, jadi materi ini, materi pengimbasan ini sangat bagus. Ini sangat berarti yang sangat berarti sekali bagi saya, khususnya dalam menyadarkan siswa dalam berperilaku tertib dan disiplin. Nah, ini jadi sangat bagus sekali materinya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru calon penggerak yang mendapatkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya menunggu tentang pengimbasan ilmu-ilmu